Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kecintaan untuk menuntut ilmu agama. Karena kita paham bahwasanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk menuntut ilmu, kemudian beribadah di atas ilmu yang kita pelajari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk hikmah agar mereka beribadah kepada aku, dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas ilmu. Jadi hikmah kita diciptakan adalah untuk belajar dan untuk beribadah di atas ilmu yang telah kita pelajari. Dan di antara cara belajar yang efektif adalah belajar ketika berkaitan dengan hal-hal yang sedang terjadi. Ketika menjelang Ramadan kita belajar fikih puasa. Ketika bapak-bapak bentar lagi naik haji misalnya, ya belajar fikih haji. Para jomblo misalnya bentar lagi alhamdulillah pengen melakukan akad nikah, belajar fikih nikah. Bentar lagi kurban, belajar fikih kurban. Dan sebentar lagi kita berhadapan dengan bulan Zulhijjah, maka di antara hal cerdas yang bisa kita kerjakan adalah belajar tentang apa saja yang ada di bulan Zulhijjah, ibadah apa saja, keutamaan apa saja, dan bagaimana cara kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan Zulhijjah. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi Zulhijjah yang akan kita jumpai sebentar lagi adalah Zulhijjah terakhir dalam hidup kita. Jadi kita kenalan dulu dengan bulan Zulhijjah. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Karena belum kenal maka kenalan. Kita kenalan dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir dari bilangan bulan Hijriah. Kalau Masehi Desembernya Pak, Zulhijjah itu. Jadi bulan ke-12. Dan kita sebagai seorang muslim haruslah hafalin bulan-bulan ini. Ya jangan taunya January, February, March dan seterusnya, tapi kita nggak hafal bulan Muharram, Safar dan seterusnya. Ya sebenarnya cara menghafalnya itu gampang ya. Muharram, Safar temannya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Udah dapat setengah tahun kita hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban temannya, Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal. Syawal ya, Lebaran Idul Fitri. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, selesai. Ya, dan diulang-ulang terus. Jangan sampai ketika anak kita nggak paham, ya, ada PR di pelajarannya di SD atau di TK tentang bulan-bulan Hijriyah, ya, nanti nak Bapak Google dulu. Ya, padahal ya jenggotnya panjang, sering pengajian tapi nggak hafal bulan-bulan Hijriyah. Pulang sini hafalkan, ya pulang dari sini hafalkan. Sudah hafal, alhamdulillah. Jadi bulan Zulhijjah itu bulan terakhir Pak. Setelah Zulhijjah masuk bulan pertama, bulan Muharram. Dan Zulhijjah dari dua kata, Zu dan Al-Hijjah. Zu artinya memiliki, ya asmaul khamsah, Zu malin. Kemudian hijjah dari kata hajjah yang artinya haji. Sehingga artinya adalah bulan yang memiliki ibadah haji. Ini adalah bulan yang dimana orang-orang jamaah kaum muslimin pergi menunaikan ibadah haji. Nah, apa saja keutamaan bulan Zulhijjah? Jadi Zulhijjah ini punya dua posisi Pak. Dua keutamaan yang sangat penting. Yang pertama adalah salah satu dari bulan yang haram, Ashhurul Hurum. Jadi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak membuat suatu bulan itu semuanya penuh keutamaan. Bayangkan Pak, kalau Ramadan 12 bulan, ya kepor kita Pak. Ya, ibadahnya pol-polan, tapi Allah selang-selingkan ibadah. Bulan Ramadan, bulan penuh keutamaan, kita jor-joran di sana maksimal.
Syawal rehat, nikah, ya, kondangan banyak Syawal Pak ya. Istirahat dulu. Masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram 3 bulan haram. Pul-pulan 3 bulan kita maksimalkan. Setelah Muharram panjang libur, Safar, Rabiul Awal, Rajab bulan haram, semangat lagi. Sya'ban kendor sedikit. Persiapan untuk Ramadan, terus begitu agar kita bisa ya maksimal. Kalau seandainya semuanya maksimal, contoh Piala Eropa misalnya 4 bulan dalam 4 tahun sekali. Kalau tiap tahun capek mereka. Piala Dunia ya, agar orang persiapan selama 3 tahun persiapan, pemanasan, kemudian baru dia pertandingan. Itu dalam hal duniawi, dalam hal agama pun demikian. Ya, seperti sholat, ya, sholat subuh istirahat, ya cari nafkah, kemudian nanti zuhur, tidur siang, asar, ya rehat sore, kemudian maghrib, isya. Jadi seandainya sholat itu 50 kali Pak, sebagaimana perintah Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, ya 50 sholat dalam sehari, bukan 50 rakaat, 50 sholat. Kalau seandainya satu sholat 2 rakaat, 100 rakaat. Nggak bisa tidur siang kita Pak, nggak bisa tidur malam, nggak bisa nyari uang. Kenapa? Setengah jam sholat, tapi Allah jadikan 5 kali dalam sehari agar kita ya bisa ya memaksimalkan ketika ada waktunya dan bisa istirahat ketika sedang jeda waktunya. Begitu juga bulan-bulan haram. Jadi di bulan haram ini bulan yang mulia, artinya bulan yang spesial. Kenapa mulia? Karena di dalam bulan ini Allah lipat gandakan pahala. Jadi kajian malam ini bukan kajian seperti kajian kita di bulan Syawal. Kajian di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram pahalanya didobelkan, dilipat gandakan dibandingkan kajian di luar bulan haram. Salat kita pada malam hari ini, sedekahnya pada hari-hari ini, itu pahalanya dilipat gandakan sebagaimana dosa pun dilipat gandakan. Jadi bermaksiat di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab tidak sebagaimana berdosa di luar bulan tersebut. Bukan berarti boleh dosa di bulan ya Sya'ban, bukan, tapi apa, dosa di bulan haram itu lebih dilipat gandakan karena mulia, ya karena mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-36, surah At-Taubah surat yang 9 Pak, surat namanya juga surat Baro'ah. Di antara uniknya surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Karena At-Taubah itu artinya tobat, dan ayat itu bicara tentang dosa-dosa, tentang orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya artinya tentang azab-azab yang tidak cocok kalau diawali dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena nih surat ngomongin azab, ngomongin seolah-olah tidak ada kasih sayang kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara hikmahnya kata para ulama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard. Dan Allah menentukan 12 bulan tersebut ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, sepertiga alias 4 bulan dari 12 bulan tadi adalah bulan-bulan yang mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Artinya dosa-dosa di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan. Apa 4 bulan tersebut? As-sanatu isna asyara syahran, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, bulan itu ada 12. Minha arbatun hurum, 4 diantaranya bulan yang haram. Cara menghafalnya Pak, salasatun mutawaliyat, ya 3 berturut-turut, alias 3 istrinya 2, satunya jomblo, ya 3 berturut-turut. Siapa itu? Muharram. Muharram punya istri Zulqa'dah dan Zulhijjah, sedangkan yang belum nikah namanya Rajab. Ya, jadi cara menghafalnya Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab bulan ke-7, Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan ke-1.
Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini adalah 3 bulan yang mulia, Pak. Ya, kita keras-kerasan di sini. Kenapa? Karena kita nggak tahu ketemu nggak dengan Zulqa'dah tahun depan. Kata Nabi, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab, dan yang keempat atau yang sendirian, yang single tadi, bulan Rajab, dan dia adalah Syahrul Mudhar, bulannya kabilah Mudhar, Bani Mudhar. Ini Bani kabilah yang memuliakan bulan Rajab, sehingga dijuluki Rajab ini Rajabnya Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Ini posisi yang pertama. Keutamaan bulan Zulhijjah adalah salah satu dari bulan yang mulia. Bersedekah, bersolat, ya, dakwah, kajian di dalam bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya. Yang kedua, merupakan bulan haji. Haji itu, Pak, ya, termasuk rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang sangat powerful. Kenapa? Karena menggabungkan antara rukun-rukun Islam yang lainnya. Salat, rukun Islam yang merupakan ibadah fisik. Zakat, rukun Islam yang merupakan ibadah harta. Puasa, rukun Islam, ya, ibadah jiwa, menahan diri. Dan bulan dan haji itu menggabungkan ketiga-tiganya. Ibadah fisik, ibadah harta, dan ibadah menahan diri. Karena ketika kita ihram, kita nggak boleh bergaul, ya, gauli istri, ya, nggak boleh pakai minyak wangi. Artinya sesuatu yang kita tahan pun ada di bulan tersebut. Ini haji, ya. Dan kita wajib hukumnya memiliki cita-cita, keinginan untuk naik haji. Meskipun tidak wajib nabung haji, Pak. Nabung haji tidak wajib, tapi ketika sedang punya uang wajib haji. Ya, sama kayak zakat, nggak wajib nabung uang untuk zakat, tapi ketika punya uang wajib bayar zakat. Setidaknya kita berkeinginan, ya, untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi nggak bisa haji di sembarang bulan. Ini bedanya umroh sama haji, Pak. Di antara salah satu bedanya, umroh every time, kapan saja bisa. Bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah semuanya bisa umroh. Terutama bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan pahalanya, ya, seperti haji bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, al-umrah fi Ramadan, ya, ta'dilu hajatan ma'i, kata Nabi, umrah di bulan Ramadan setara dengan pahala haji bersamaku. Tapi kalau haji itu hanya di bulan-bulan haji saja. Dan ulama beda pendapat tentang bulan-bulan haji. Ada 3 pendapat. Yang pertama, ya, mereka sepakat haji itu bulannya Syawal, ya, bulan ke-10, dan Zulqa'dah. Ini sepakat. Nah, mereka berbeda pendapat tentang bulan Zulhijjah. Pendapat yang pertama, 9 hari pertama saja, Pak, bulan haji. Jadi Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Syekh bin Baz Lajnah Daimah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang ketiga, yang mengatakan bahwasanya bulan haji itu adalah Syawal penuh, Zulqa'dah penuh, dan Zulhijjah penuh. Tidak hanya 9 atau 10 hari pertamanya saja. Kenapa? Karena ashurun itu kan jamak, Pak. Jamak dalam bahasa Arab itu minimal 3, ya, lebih dari 2. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris namanya plural, jamak itu 2. Ya, kalau dapat 2 udah banyak orang Indonesia. Kemudian orang Inggris. Tapi dalam bahasa Arab yang punya 2 belum banyak. Ya, 3 baru banyak. Punya 2 mobil belum banyak. Punya 2 rumah belum banyak. Punya 2 istri belum banyak, apalagi 1. Ya, karena itulah 3 namanya istri. Ya, karena 3 gitu. Nah, intinya banyak. Kalau bilang banyak itu kalau dia 3, Pak. Kalau 4, 5 lebih banyak berarti. Nah, ketika orang mengatakan bulannya cuma Syawal, Zulqa'dah, dan 9 hari atau 10 hari saja, ini kan 2/3, belum 3. Sehingga tidak memenuhi kategori tadi, ya, al-hajju ashhurun ma'lumat, bulan-bulan, artinya 3 bulan. Ini pendapat Ibnu Hazm, Syaukani, dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala.
Jadi yang tepat adalah ya bulan haji itu 3. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kita ulangi, bulan haram ada berapa? 5 apa 6? 4. Yang pertama apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan haji ada 2 atau 3? 3 atau 4? 3 ya. Yang pertama apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, berturut-turut, Pak. Kalau ngapalnya gampangnya yang punya 2 angka, 10, 11, 12. Ya, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah dan 12 Zulhijjah. Nah, apa keutamaan bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini saya tidak bahas ya. Karena saya pengen bahas ini besok insyaallah di khutbah Jumat di Al-Madinah ya, gantiin Ustadz Rusdi atau Ustadz Hidayatullah. Kita bahas tentang hari-hari di bulan Zulhijjah. Kita udah paham tadi ya, Zulhijjah ini bulan yang spesial karena dia bulan haram dan juga bulan haji. Dan juga di sini adalah hari-hari yang terbaik, yang 10 harinya spesial. Nah, sekarang kita kenalan dengan ada nama-nama hari di bulan Zulhijjah. Kita mulai dari hari ke-8. Hari keberapa? Ke-8. Yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Dan bulan Zulhijjah ini kalau nggak salah mulainya tanggal 11 Juli, Pak. Dicatat ya, 11 Juli. Ini berdasarkan hisab ya. 11 Juli hari Ahad. Jadi hari Ahad itu udah hari-hari terbaik. Puncaknya Idul Adha, Lebaran Kurban. Nah, di antara 10 hari itu ada hari ke-8. Namanya hari Tarwiyah. Hari apa? Tarwiyah. Berarti hari ke-8 hari Ahad. Depannya lagi ya. Tanggal 1 11. Berarti 11 tanggal 18. Iya. 18 Juli berarti ya. Iya, tanggal 18 Juli itu hari Ahad, nggak salah ya. Itu namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah itu dari kata irtawa atau tarawa yang artinya menyiapkan air. Karena besok mau wukuf di mana? Di Arafah. Dan dahulu Arafah itu tandus, gersang, kering lagi kerontang. Nggak ada air, sehingga hari ke-8 jamaah haji nyiapin air, Pak, bekal air. Kalau sekarang alhamdulillah ya. Kalau dulu orang udah hari 8 tuh sibuk mencari air, sibuk windro ini dibawa-bawa aqua, kemudian ya karena nggak ada air di sana untuk besok. Ya, disiapkan bekal-bekalnya. Ini diantara kenapa dinamakan hari Tarwiyah. Dan pada hari ini jamaah haji tamattu', jadi haji itu ada 3 manasik ya. Yang pertama namanya ifrad, yang kedua qiran, yang ketiga tamattu'. Ifrad itu artinya haji tok, haji aja, nggak ada umrohnya. Namanya haji ifrad. Bapak datang ke Makkah untuk haji saja, namanya haji ifrad. Yang kedua qiran. Qiran itu bapak haji dan umroh dalam 2 niat, 1 perbuatan. Ya, berangkat haji tapi niatnya double, haji plus umroh dalam 1 kegiatan manasik, namanya qiran. Nah, yang ketiga namanya tamattu'. Tamattu' itu bapak pergi ke Mekah, pertama umroh dulu, selesai umroh baru kemudian nanti haji. Artinya 2 niat tapi 2 perbuatan, nggak langsung digabung kayak qiran. Kalau kita analogikan dengan sholat begini, contohnya bapak datang ya, datang ke masjid, sholat niatnya ini pagi-pagi, sholat niatnya tahiyatul masjid atau niatnya duha tok. Niatnya sholat duha, itu namanya ifrad. Atau yang kedua, bapak ke masjid, sholat 2 rakaat tapi niatnya 2, tahiyatul masjid dan juga sholat duha, sholatnya sekali ya tapi niatnya 2, itulah namanya haji qiran. Tapi kalau bapak masuk ke masjid, sholat 2 rakaat salam, niatnya tahiyatul masjid, sholat lagi yang kedua, niatnya sholat duha, ini namanya haji tamattu'. Ya, dan inilah yang dipraktekkan oleh jamaah haji Indonesia dan kebanyakan ya jamaah haji, dan inilah ya yang lebih afdal menurut sebagian para ulama, namanya tamattu', bersenang-senang.
umroh, kemudian bebas, mau shopping, mau jalan-jalan silakan. Nanti tanggal 8 kita mulai menanamkan niat ihram untuk haji tanggal 8. Dan kita disunahkan mabit bermalam di Mina tanggal 8. Ini tanggal 8 apa namanya, hari apa? Tarwiyah. Nah, besok harinya tanggal 10 apa 11? 9. Tanggal 9 namanya hari Arafah. Hari Arafah. Kenapa? Karena tanggal 9 ini alias tanggal 19 Juli nanti, ya, 19 Juli nanti insya Allah hari Senin kalau nggak salah, ya, itu orang pada wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam, ya, nggak hanya berdiri, berdiam di padang Arafah. Nah, kenapa dibilang Arafah? An Arafah dari kata Arafah ya'rifu, artinya mengenal, mengetahui. Ada sebagian pendapat para ulama kenapa dinamakan padang Arafah. Yang pertama, karena disinilah tempat bertemunya kakek dan nenek kita siapa? Adam dan Hawa. Katanya, ya wallahu alam benar atau tidaknya. Jadi ketika turun ke dunia itu pisah, Pak, LDR bahasa zaman sekarang. Ya, katanya Hawa turun di Jeddah. Jadi Jeddah itu dari kata Jaddah, Jaddah itu artinya nenek. Karena katanya Hawa turun di sana. Ada yang bilang karena Hawa wafat di sana. Allah taala alam. Ini semua ya masyhur tapi nggak ada bukti validnya. Sedangkan Adam turun di mana katanya? Di India. Ya bukan Bollywood, bukan, ya. Dan bertemulah keduanya, kan namanya ya belahan jiwa, ya, ketika terpisah rindu pengen ketemu. Akhirnya Adam mencari Hawa, ya Hawa mencari Adam, dan berjumpalah mereka di padang Arafah. Sehingga di sana ada yang namanya Jabal Rahmah. Arti rahmah kasih sayang. Di sebagian orang-orang yang tidak paham ilmu agama, mereka menulis nama-nama mereka di sana. Roni Love Fitri, ya. Ya, atau siapa yang punya jodoh sudah ditulisnya, yang pengen dapetin fulan, ini nggak benar seperti ini. Ya, sehingga kalau kalian ke sana banyak sekali coret-coretan di sana nama-nama. Ya, kenapa? Karena katanya kalau namanya tulis di sana itu ya nanti ada kasih sayang, harmonis dan semisalnya. Ini nggak benar, ya. Ini nggak benar. Ini masyhur tapi tidak sahih, tidak benar. Yang kedua, di antara sebab kenapa dinamakan Arafah, karena jamaah haji wukuf di sana. Dan wukuf di sana itu kumpulnya banyak sekali sehingga mereka saling mengenal satu sama lain. Ada yang mengenal temannya dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, dari Asia, sehingga di situ berkumpullah orang-orang dan mereka ta'aruf, saling mengenal. Karena dinamakan padang Arafah karena jamaah haji saling mengenal satu sama lain di sana. Kemudian yang ketiga di antara sebab kenapa dinamakan Arafah, karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disebutkan, kan beliau diajarkan cara manasik haji ini wukuf di Arafah, dia sebutkan ciri-ciri Arafah itu gimana, begini, begitu dan seterusnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ya padang Arafah, beliau langsung mengenalnya Arafah, sehingga beliau ya dinamakan Arafah karena Nabi Ibrahim mengenal, oh ini padang Arafah yang Allah sebutkan. Dan di antara pendapat yang terakhir, karena ketika Jibril alaihissalam membawa Nabi Ibrahim melihat keliling lokasi manasik haji, nah ini kata Jibril alaihissalam, ini adalah padang Arafah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ya araftuha, ya aku tahu. Artinya dinamakan Arafah. Wallahu taala alam tentang masalah penamaan ini. Yang jelas kita namakan hari ke-9 hari Arafah karena di sana orang pada wukuf di Arafah. Ya, kita ulangin. Hari ke-8 apa namanya? Tarwiyah. Hari ke-9 hari Arafah. Ya, kita akan bahas nanti apa amal-amal di sini. Yang ketiga, tanggal 10 dinamakan hari Nahar. Nahrun. Ya, N-A-H-R, Nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah ya untuk Tuhanmu dan naharlah. Nahar artinya sembelih. Ya, tapi menyembelih dengan cara menusukkan ya pisau di sini nih. Di ujung leher, Pak, namanya nahar. Dan biasanya ini untuk onta. Jadi cara nyembelih itu dua, zabah, nyembelih kayak biasa, kayak kita nyembelih ayam, bebek, kambing, sapi. Yang kedua nahar.
Ya, mungkin ada videonya bisa melihat orang-orang yang kalau dia ada unta sedang berdiri, kakinya diikat sebelah kiri, kemudian terus sini aja, langsung dia guling jatuh. Ini cara nahar. Sebagian orang salah memahami, katanya fasholli li rabbika wanhar. Ini. Salatlah dan letakkanlah tangan di lehermu, enggak benar. Ya, ada yang salah. Ya, cara orang tahu baru ngaji itu begini salatnya. Ini baru ngaji nih. Ya, karena baca sendiri dia dada langsung sini. Dada itu kan luas, Pak. Bukan aja di sini dada semua. Ya. Ini di antara tafsiran yang keliru masalah fasholli li rabbika wanhar. Inhar. Arti inhar yang benar adalah salat Idul Adha lah dan nyembelihlah. Ini. Kenapa dinamakan hari nahar? Karena hari ini kita menyembelih hewan kurban, lebaran Idul Adha yang lebih dikenal dengan hari nahar. Ini adalah hari raya kaum muslimin, satu dari 2 hari raya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, dan ini dikenal dengan hari Haji Akbar dan hari yang paling agung, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna azamal ayyami indallah tabaraka wa taala yaumun nahri summa yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah itu lebaran kurban Idul Adha. Sedangkan di Indonesia, Pak, mana yang lebih spesial, Idul Adha atau Idul Fitri? Idul Fitri. Ya, makanya kalau Bapak-bapak jadi presiden, ya tetapkan mode itu di Idul Adha saja. Karena Idul Adha lebarannya 4 hari. Yang pertama Idul Adha atau Yaumun Nahar, 3 harinya hari tasyrik. Sedangkan lebaran Idul Fitri hanya 1 hari. Orang dibikin mode, gara-gara mode orang tidak maksimal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Coba ya, misalnya pemerintah bikin libur, misalnya Idul Adha, libur panjang dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 15 Zulhijjah, 2 pekan misalnya. Orang fokus, silakan dia pulang mudik. Untuk Idul Fitri jangan mudik. Kenapa? Karena itu adalah hari-hari malam terakhir. Orang cari Lailatul Qadar, ini Lailatul Qadar dia dalam pesawat, dalam bus, dalam kereta. Ya. Karena itulah yang lebih spesial sebenarnya adalah hari raya Idul Adha, ya. Tapi kalau di Jawa, Pak, hari yang paling spesial hari Maulid Nabi, Pak. Itu ngalahin Idul Fitri dan Idul Adha, Masya Allah, ya. Kenapa hari raya Idul Adha lebih baik dibandingkan Idul Fitri? Karena ada ibadah yang tidak ada di Idul Fitri. Ya. Kita ngomongin Ramadan dulu. Ramadan itu ada puasa. Kita juga ada puasa di Zulhijjah. Puasa apa? Arafah, kita bahas. Kemudian ada sholat hari raya Idul Fitri, ada juga sholat hari raya Idul Adha. Zakat fitri, ya, zakat fitri, sedekah, kita juga ada kurban. Tapi di sini ada ibadah haji yang tidak ada di bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan lebih afdal adalah ya Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Kita ulangi lagi, tanggal 8 hari apa? Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Nahar. 11, 12, 13 namanya hari-hari tasyrik. 3 hari. Hari Ayyamut Tasyriq. Tasyrik itu artinya dari kata syarraqa yusyarriku, yang artinya mendendeng daging. Karena kita tanggal 10 motong daging, motong kambing, motong sapi, ya, tanggal 11, 12, 13 biar awet tuh daging diapain? Didendeng, ya. Dendeng itu dipotong kecil-kecil, dijemur kalau dulu ya, di bawah terik matahari. Itu dinamakan hari-hari tasyrik. Nah, siapa yang tahu hari ke-11 namanya hari apa? Ya, hari tasyrik juga, iya benar. Cuman ada nama khusus hari ke-11. Yang kata Nabi tadi, inna azamal ayyami indallah yaumun nahar wa yaum. Ada yang tahu? Tidak dapat hadiah. Ya, hadiahnya mungkin kutep, saya lupa bawa tadi. Niatnya begitu ya, Pak, kutep kecil. Ya, tentang ya fikih kurban atau ibadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada yang tahu? Hari apa itu? Hari apa? Salah nggak, suruh push up ya? Paling sit up. Hari
Yang tawaduk semua ya teman-teman ya. Hari Qor. Hari apa? Qor. Q O R R. Artinya menetap, karena di situ kita menetap juga di Mina. Ya, jadi tanggal 11 namanya hari Qor. Meskipun bagian dari hari Tasyrik. Jadi nama-namanya kita kenalan dulu. Tanggal 8 hari apa? Tarwiyah. 9 Arafah. 10 Nahar. 11 Qor. 11 12 13 hari-hari Tasyrik. Nah, sekarang bagaimana cara mendulang pahala di hari-hari ini atau di bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, amalan yang disyariatkan di bulan Zulhijjah, memperbanyak zikir dan doa. Kata Nabi SAW, wa akthiru fihinna, perbanyaklah di hari-hari tersebut, terutama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Takbir, tahlil dan tahmid. Dan ini yang kita kenal dengan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahlil. Ya, apa takbir? La ilaha illallah wallahu akbar, tahlil. Allahu akbar walillahil hamd, tahmid. Artinya tergabung antara takbir, tahlil dan tahmid. Dan inilah diperintahkan kita untuk memperbanyak ya di bulan Zulhijjah, terutama di awal-awal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan takbir itu ada dua. Yang pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Mutlak artinya tidak terikat waktu, tidak terikat kondisi, tidak terikat situasi, kapan saja, di mana saja, bebas. Kapan ini? Di awal bulan Zulhijjah sampai hari terakhir tasyrik. Hari berapa hari terakhir tasyrik? 14 atau 15? 13. Jadi perbanyak di sini, di pasar-pasar, di rumah, di jalan, di kendaraan. Tidak harus ya pagi, bisa juga siang, tidak harus siang, sore, malam, bisa. Ya perbanyak ini. Ya, dan takbirnya kayak yang kita sebutkan tadi. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lebih masyhur itu 2 kali, Pak. Ya meskipun boleh 3 kali. Ya, jumhur salaf mengatakan 2 kali karena kayak azan. Kan azan takbirnya genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah cukup. Ya, boleh juga 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali. Kenapa? Karena ganjil. Allah senang ganjil. Boleh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 3 kali. Ya. Nah, mutlak tadi kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini muqayyad, meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Muqayyad itu artinya terikat. Kapan terikatnya? Setelah sholat fardu yang 5. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma salam minka salam tabarakta yadal jalal ikram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, sampai selesai. Kapan ini? Ini sejak hari Arafah. Tanggal berapa Arafah? 7 atau 8? 9. Pagi harinya. Pagi hari Arafah 9, 10, 11, 12, 13 sorenya asar. Ya, ini disyariatkan 5 hari kita membaca takbir, tahmid, tahlil tadi, takbiran tadi setelah sholat fardu yang 5. Meskipun sebagian ulama mengingkari ini, tapi sebagian ulama lain mengatakan ini ya adalah amalan yang masyhur, kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, begitu juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, dan ini pendapat yang ya diamalkan oleh banyak manusia kaum muslimin, dan insyaallah tidak mengapa ya. Seandainya mengatakan nggak ada dalilnya muqayyad, kita bilang muqayyad bagian dari mutlak. Ya, artinya bebas, kita juga bebas. Habis sholat nggak boleh kalian larang. Kenapa? Ini bagian dari terikat. Ya, wallahu taala a'lam. Ini ya memperbanyak takbir mutlak dan muqayyad. Mutlak kapan? Tanggal 1 sampai tanggal 13. 13 sorenya ya. 13 malamnya nggak masuk lagi, karena ya dalam Islam itu ya batas hari itu adalah maghrib. Ya, jadi hari ini hari apa sekarang nih? Hari Jumat. Ya, malam
Jumat. Enggak lagi Kamis karena setelah matahari terbenam udah masuk ke hari Jumat ya. Kemudian diantaranya adalah doa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 10 atau 11? 9. Kata Nabi SAW, khairu du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Di tanggal 9 nanti Pak, perbanyak doa. Minta ya jodoh, minta pekerjaan, minta hidayah, minta taufik, minta ilmu, minta semuanya. Dan di antara wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min ba'di min qabli, kata Nabi, dan sebaik-baik doa di hari Arafah adalah doa la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hafal semua Pak. Inilah zikir terbaik di hari Arafah. Di tanggal 9 nanti perbanyak ini. Ya, perbanyak zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis dari Tirmizi. Dan juga perbanyak doa sapu jagat di hari-hari tasyrik. Tanggal berapa tasyrik tadi? 11, 12, 13. Perbanyak doa sapu jagat. Hafal ya sapu jagat. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala membahas masalah haji di Al-Baqarah ayat 200 201, kata Allah, fa idza qadaitum min manasikakum fadhkurullah. Ketika kalian selesai dari manasik haji kalian di hari-hari tasyrik, berzikirlah kepada Allah. Dan kemudian Allah melanjutkan wa minhum man yaqulu, dan di antara mereka yang berzikir kepada Allah setelah selesai haji di hari-hari tasyrik, ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat orang bilangnya. Kenapa? Karena tercakup semua kebaikan dunia dan akhirat, Pak. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan dunia? Pekerjaan yang layak, istri yang soleha, anak-anak, ya, harta, tempat tinggal, tetangga, teman-teman. Ini semua kebaikan dunia. Dan berikan kami kebaikan di akhirat, surga, memandang wajah Allah, tetangga dengan Nabi, kemudian kenikmatan bidadari surga dan semisalnya. Wa qina adzabannar, dan jauhilah kami dari azab api neraka. Ini doa benar-benar luar biasa, Pak. Doa yang kadang orang sepelekan, ya. Padahal doa sapu jagat, sehingga sering dalam doa-doa ini dijadikan sebagai penutup, meskipun gak harus penutup, ya. Tapi saking saking bagusnya dalamnya mana ini, dan ini dibanyakkan dibaca di hari apa? Hari-hari tasyrik. Ya. Dan juga di hari Arafah tadi perbanyak istighfar, ya. Perbanyak istighfar di hari-hari di hari Arafah, di hari Arafah. Kenapa? Hari itu adalah hari pembebasan banyak orang dari api neraka. Ya, jadi istilahnya kalau narapidana itu hari Arafah banyak, ya, dispensasi apa? Iya, premisi, ya. Atau misalnya, ya. Yang dia dibebaskan dari penjara di hari tersebut. Itu kan kita ingin tuh menjadi bagian yang dibebaskan. Begitu juga di hari Arafah. Ini amal yang pertama, Pak. Perbanyak zikir dan doa umum, terutama yang kita sebutkan tadi, ya, takbiran di 10 hari atau 13 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian perbanyak doa yang disebut tadi di hari Arafah, perbanyak istighfar di hari Arafah, dan perbanyak doa di sapu jagat doa sapu jagat di hari-hari tasyrik. Kemudian amal yang kedua adalah berpuasa. Kapan waktunya? 9 hari pertama bulan Zulhijjah, 9 hari, Pak. Ini maksimal, nggak bisa 8 hari, nggak bisa 7, nggak bisa 6, 5, 4, 3, 2, minimal 1 hari. Puncaknya di hari ke-9 yang dinamakan dengan hari Tarwiyah atau hari Nahar? Arafah. Pinter, ya. Yang dosa kita selama 2 tahun ampuni Allah Subhanahu wa taala. Beli 1 gratis 2 senang, Pak. Ini beli 1 dapat 720. Dosa kecil di masa lalu dan dosa kecil di masa depan.
Kata Nabi SAW, wa su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ditanya Nabi tentang puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi lebih afdal lagi 9 hari pertama. Kenapa? Karena ini hari-hari terbaik. Apa dalilnya? Dalam hadis Nasai dan Baihaqi kata Hafsah dan Ummu Salamah, Nabi itu kana yasumu yaumul Asyura wa tis'an min Zulhijjah wa salasata ayyamin asyahr. Di antara 3 puasa sunnah yang Nabi sering rutinkan, yang pertama puasa hari Asyura 10 Muharram, yang kedua 9 hari bulan Zulhijjah, yang ketiga 3 hari setiap bulan, terutama Ayyamul Bid. Ya, sebagian orang salah paham ya. Ayyamul Bid itu kan 13, 14, 15. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, gimana kalau saya itu hanya bisa 13, 14, bisa nggak Ayyamul Bidnya 17? 17 bukan Ayyamul Bid. Esensi puasa itu 3 hari setiap bulan. Harinya bebas, hari apa saja bebas. Yang bagus paling afdol tanggal 13, 14, 15 gitu. Jadi kalau misalnya miss 1 hari, ya ganti dari hari lain nggak masalah, tapi bukan Ayyamul Bid namanya. Ayyamul Bidnya 13, Ayyamul Bid 14, 15 ada kondangan Ustaz. Ya sudah, ganti tanggal 16 atau tanggal 17 boleh, atau tanggal 21, tanggal 27. Karena esensinya adalah 3 hari dalam setiap bulan, ya. Ustaz, kenapa 9 hari? Bukankah keutamaannya 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kenapa nggak puasa 10 hari? Hari raya. Karena hari ke-10 adalah hari raya. Ya, hari Lebaran, Idul Adha. Haram kita puasa. Ini Pak dalil bahwasanya beribadah butuh dalil. Kenapa diharamkan? Aku pengen puasa ibadah. Iya kan? Mungkin orang aku pengen berpuasa. Orang Lebaran Idul Adha, saya pengen berpuasa. Ini ibadah. Kita bilang haram. Loh, kok bisa ibadah haram? Karena tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Ini dalil bahwasanya ibadah itu harus ada dalilnya. Bukan cuma seenaknya saja. Kan ini ibadah, kan ini sholawatan, kan ini ya baca Al-Quran, surat Yasin, kan ini ya ini ibadah, ya ibadah, tapi tidak dituntunkan oleh Nabi SAW. Contohnya tadi puasa di hari Lebaran, puasa kan ibadah, tapi ketika di saat yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW dikhususkan dan seterusnya, ini menjadi terlarang. Ya, ini menjadi terlarang. Ya belum ya, masih. Di Prabu Muli ini kayak di Jawa ya. Di Palembang itu jarang ada kayak gini-gini ya. Ini apa alarmnya ya. Jadi saya teringat di Jawa, Masya Allah ya. Kalau di Jawa tuh sering kayak gini, setiap sebelum azan 10 menit ya ada kayak itunya ya. Lanjut ya. Ya, tadi 9 hari ya bulan Zulhijjah di awal. Tapi ada satu kondisi, Pak. Seseorang tidak disunahkan puasa Arafah. Ada yang tahu kapankah itu? Dia sehat, ya, dia sehat, dia bukan wanita yang haid, tapi dia nggak disunahkan, nggak dimakruhkan. Iya, jamaah haji. Jamaah haji tidak disyariatkan puasa Arafah. Kenapa? Karena dia punya ibadah yang lebih luar biasa, wukuf di Arafah. Yang itu butuh fisik yang kuat, Pak. Panas, nggak ada ya atapnya. Berjemur dari siang sampai sore. Kita sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan doa. Ya, sehingga apa? Sehingga kita lebih diinginkan lagi dalam keadaan tidak berpuasa biar maksimal wukuf di Arafah. Nabi ketika di Arafah wukuf, beliau sengaja minum di hadapan sahabat-sahabatnya agar sahabat-sahabatnya tidak berpuasa Arafah. Dan jamaah haji tidak ada sholat Idul Adha, ya. Ini diantara dalilnya kenapa kita tuh beribadah tuh ikut Nabi. Masa nggak boleh Ustaz? Ini Lebaran, Pak. Kita harus sholat Idul Adha. Enggak. Jamaah haji tidak sholat Idul Adha. Karena Nabi ketika haji hajatul wada, beliau tidak sholat Idul Adha. Karena beliau tawaf ifadah, beliau melempar jumrah di Mina, kemudian beliau juga berkurban dan semisalnya. Jadi 9 hari ini bukan paket ya, jadi boleh 1 hari, boleh 2 hari, boleh. Tapi jangan sampai hilang di tanggal 9, Pak. Yang insya Allah jatuh pada hari Senin tanggal 19
Juli kalau hisabnya tepat dengan ru'yatul hilal ya. Jadi 9 hari pertama ini ya, kalau bisa Pak sekali dalam seumur hidup kita praktekkan. Ya, terutama bagi yang belum nikah. Ya, terutama yang lagi belum nikah, yang masih muda ini, yang masih kuat-kuatnya, coba mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah itu puasa. Ya sehari aja dalam seumur hidup kita, karena mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nggak bisa, nggak kuat, minimal tanggal 9 jangan sampai lepas. Dan yang punya puasa kodok bisa mengkodok puasanya di sini. Karena kata Umar bin Khattab, saya tidak ada hari yang paling sering, paling suka saya kodok puasa kecuali di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ustadz, emang boleh kodok digabung dengan puasa sunnah? Boleh, kalau puasa sunnah itu puasa yang mengikuti sifatnya following. Contoh, puasa kodok dengan Senin boleh digabung. Kodok dengan puasa Ayyamul Bid boleh digabung, tapi kodok dengan Syawal nggak boleh digabung karena terpisah. Syawal, kodok, ya. Begitu juga puasa Senin Kamis boleh digabung di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Adapun puasa tarwiyah, ada sebagian hadis yang mengatakan puasa tarwiyah. Ini puasa hadis tarwiyah, puasa hari tarwiyah hadisnya lemah, dhaif. Sehingga tidak ada Pak puasa tarwiyah, yang ada puasa Arafah. Tapi boleh puasa tanggal 8. Kenapa boleh? Karena 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang salah ketika dia meniatkan puasa tarwiyah itu loh. Tapi kalau dia puasa di tanggal 8, niatnya karena 9 hari pertama bulan Zulhijjah, nggak masalah. Ya. Sama kayak kita baca misalnya, ya, baca surat Yasin misalnya malam Jumat, pas benar khotam ini apa wirid kita, ya, kita khotamin Al-Qur'an, pas benar dapat surat itu. Nggak masalah. Ya, kenapa? Karena niat kita membaca, ya, baca Quran secara khusus, secara apa? Dari awal sampai akhir, pastian ketemu begitu. Ya. Kayak pernah dulu di Al-Madinah, ya, kita tahun baru kajian malamnya. Ini kan bukan pengajian tahun baru, ya, tapi pengajian rutin hari Selasa dulu kan, Selasa malam Rabu. Ini diantara yang harus dibedakan antara mengkhususkan sama tidak. Ya Allah Taala a'lam. Misalnya ada orang yang baru kenal, ya, habis salam dia salam sama kita, Allah, masya Allah, nggak boleh, nggak apa-apa. Dia salamnya bukan gara-gara habis sholat, tapi wah lama tidak ketemu gitu. Assalamualaikum, nah, insya Allah, nggak boleh salam nih. Sudah beda niatnya, ya, beda niatnya, nggak masalah kalau salam seperti itu. Ya. Nah, sekarang ada teka-teki ya. Sebelum sebentar lagi azan, ada teka-teki. Kita kan disunahkan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Hijriyah. Tapi ada puasa Ayyamul Bid yang diharamkan. Kapankah itu? Hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Iya, masya Allah, benar ya. Ingat, diantara haramnya puasa adalah puasa nahar dan puasa di 3 hari setelahnya, hari-hari Tasyrik. Ya, jadi 4 hari kita nggak boleh puasa Pak. 4 hari kita makan-makan, minum-minum, kata Nabi, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Ya, hari tasyrik, hari makan dan hari minum. Wallahu taala a'lam. Ya, kita dengar azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit tentang masalah puasa dan amal-amal ibadah yang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wala quwata illa billah. Ya, jadi kita ulangi ya, amal ibadah yang pertama yang disyariatkan di bulan Zulhijjah adalah memperbanyak apa? Zikir dan doa. Yang kedua adalah berpuasa di 9 hari pertama, yang puncaknya di tanggal keberapa? Ke-9. Puasa apa? Arafah. Ya, tolong tanggal, ya, itu hari Senin ya. Bisa digabung itu dengan puasa Senin ya, niatnya. Tapi niat utamanya puasa Arafah, kan itu lebih tinggi. Dan jangan sampai ya kita lewat karena kita nggak tahu, mungkin Arafah terakhir dalam hidup kita. Banyak teman-teman kita yang mungkin setahun yang lalu dia masih Arafah sama kita, masih kurban sama kita, ya masih ya jalani Zulhijjah sama kita, tapi sekarang mereka sudah tiada.
Kemudian yang ketiga adalah ibadah haji. Nah, ibadah haji. Yang keempat, sholat di hari raya Idul Adha. Sebelum sholat disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. Jadi antara fajar sholat subuh ya sampai sholat Idul Adha disunahkan tidak makan dan tidak minum. Ulama beda pendapat. Ini bagi siapa? Bagi yang berkurban atau umum ya. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan ini bagi yang berkurban. Jadi tolong bagi teman yang berkurban ketika Idul Adha tidak makan dan minum terlebih dahulu. Adapun bagi yang tidak berkurban ya, biar kita, ini pendapat yang lebih aman, lebih hati-hati, tetap tidak makan dan tidak minum. Untuk kehati-hatian saja biar dapat pahalanya juga. Meskipun ada yang mengatakan ini khusus bagi yang berkurban. Lagi pula kan jaraknya cuma sedikit, Pak. Kita sholat kan jam 7 kurang. Jadi hanya 2 jam saja kita menahan tidak makan dan tidak minum, puasa sebentar. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita disunahkan makan minum terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri agar kesannya beda. Hari ini udah Fitri, udah buka, nggak lagi puasa, nggak lagi lapar pagi-pagi subuh-subuh. Ya, ini diantara sunnah di hari raya Idul Adha. Ya, kemudian selanjutnya yang kelima adalah berkurban. Jadi waktu kurban itu nggak hanya 1 hari, Pak, 4 hari. Hari nahar dan ayamu tasyrik. Ustadz, saya gajian tanggal 12 Zulhijjah, nggak masalah. 12 Zulhijjah dia potong kambingnya. Ya, jadi nggak harus apa? Nggak harus tanggal 10 gitu. Nah, ini peringatan, warning bagi teman-teman yang udah nulisin nama ya di grup ya, atau udah nyetor duit kurban, tapi udah niat kurban untuk tahun ini sejak masuk Zulhijjah tanggal 1 Zulhijjah 11 Juli nanti sampai ketika dipotong hewan kurbannya, dia dilarang memotong kuku, memotong rambut, mencabut bulu-bulu yang ada di badannya, ketiak, mencukur kemaluan dan semisalnya. Ini dilarang. Karena itulah sebelum tanggal 11 potong kuku lah terlebih dahulu, potonglah yang perlu dipotong. Ya. Dan ini hanya berlaku bagi yang berniat kurban, tidak termasuk keluarganya, meskipun keluarganya dapat pahalanya. Jadi anaknya nggak masuk, istrinya boleh, ya. Kemudian orang tuanya boleh. Jadi yang nggak boleh hanya namanya yang dicatutkan di sana. Dan sebagusnya yang dicatatkan itu hanya kepala keluarga saja ya. Di antara ya kesalahan ya, meskipun kita bilang kesalahan, adalah kurban tiap tahun namanya beda. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan anak pertamanya, enggak. Setiap tahun bapaknya saja yang namanya, ya. Sedangkan pahalanya dapetin istri dan anak-anaknya. Meskipun tidak sampai haram ya, cuman ya yang sesuai dengan sunnahnya cukup kepala keluarganya saja. Ini yang kelima. Dan yang terakhir adalah amal ibadah pada umumnya. Baca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, silaturahmi kepada karib kerabat. Ingat ya, silaturahmi itu hanya kepada karib kerabat. Ke teman-teman itu bukan silaturahmi namanya, tapi menjalin ukhuwah. Ustadz, teman saya ya nggak suka saya hijrah, Ustadz. Apakah saya memutuskan silaturahmi? Enggak ada hubungannya silaturahmi. Ya, tapi ukhuwah, persaudaraan. Silaturahmi itu kepada kakek, nenek gitu loh, bibi, tante, sepupu, keponakan, itu namanya menjalin silaturahmi. Nutut ilmu, pengajian, dan insya Allah ini baru rencana ya, di Masjid Al-Madinah nanti ketika 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada kajian ba'da subuh ya, 10 hari berturut-turut kecuali lebaran mungkin ya, kecuali lebaran. Ini dalam rangka ya ini ya, maksimalkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Ini insyaallah yang isinya Ustaz Taufik atau Ustaz Hidayatullah ya. Kemudian berdakwah, sedekah, ini diantara amal-amal ibadah pada umumnya. Jadi itu 6 ibadah cara kita mendulang pahala di bulan Zulhijjah: memperbanyak doa dan zikir, kemudian berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian yang haji ya. Hanya sekarang kan haji sedang ini ya, sedang disempitkan hanya untuk yang ada di Arab Saudi. Kemudian yang keempat ya, sholat hari raya
di tanggal 10-nya, kemudian berkurban tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14 enggak. Yang terakhir adalah ya ibadah pada umumnya, ya ibadah pada umumnya. Ya. Demikian, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Iya. 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 Ya benar, bagus pertanyaannya tentang menyebut ya ketika sembelih. Sebenarnya yang diharuskan menyebut itu hanyalah basmalah saja. Bismillah. Meskipun ya kalau Nabi bismillah Allahu akbar. Ya, dan disebutkan hada ya an fulan dan fulan, enggak masalah. Dalam mazhab Syafi'i disyariatkan menyebutkan nama. Tapi seandainya tidak disebutkan nama, ya itu udah diniatkan, Pak. Ya, jadi seandainya kayak orang 7 tadi, ya meskipun dia bismillah Allahu akbar aja sebret, ya itu sudah diniatkan bagi yang ini sahibul kurban 7 itu ini. Jadi udah tahu semua. Ya, tapi kalau seandainya mau disebut pun sebut nama sahibul kurbannya itu pun tidak masalah. Ya kan itu sebagai rangka ya, menetapkan saja. Adapun yang 7-7-nya disebut nggak masalah. Ya, tapi ya kalau itu memberatkan cukup dengan kurban ini sapi 7 udah namanya udah orang-orang di sana. Jadi tidak harus atau tidak wajib yang memotong itu menyebutkan nama sahibul kurban. Ya, tidak wajib. Seandainya kita kurban di sana di luar, misalnya kita karena di situ membutuhkan, kan dia nggak tahu namanya nggak masalah. Ya. Bahkan sebagian orang itu kalau sudah banyak kambingnya nggak tahu lagi mana, potong-potong aja. Iya, kalau dipotong ya nggak salah. Tetap pahalanya sampai karena innamal a'malu binniyat. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ya dia disunahkan menyebut nama, sehingga ini yang jamak terjadi di tengah-tengah kalangan kita. Ya, jadi nggak harus disebut. Cukup bismillah dan Allahu akbar, basmalah dan takbir saja, ya. Seandainya lupa pun ya tetap halal insyaallah. Basmalah lupa dia. Ya maka tetap halal. Yang nggak halal kalau dia sengaja nggak menyebut bismillah. Ya. Jadi itu bisa dipahami, ya. Jadi nggak harus 7-7-nya, ya. Dan fikih kurban Allah alam ya, minggu depan mungkin kalau sehari itu kurang fikih kurban. Dan insyaallah ini pengajiannya rutin ya malam Jumat ya, kecuali ada info libur misalnya nanti hari tasyrik mungkin libur ya. Tapi insyaallah pekan depan masih lanjut. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Iya, bagus. Menggabungkan akikah dan kurban. Ulama beda pendapat tentang apa hukum menggabungkan akikah dan kurban. Sebagian mengatakan diperbolehkan, tapi saya lebih condong kepada tidak boleh. Kenapa? Karena akikah dan kurban itu hampir sama, dua kesamaan ya. Yang seandainya itu digabung artinya ya itu akan hilang esensinya. Terus bagaimana dahulukan kurban atau akikah? Ya jawabannya adalah karena kedua-duanya saya pribadi berpendapat sunnah. Ya maka fleksibel. Hanya saja kalau sekarang ini bagusnya kurban, karena akikah bisa kapan saja. Ya, ingat akikah itu nggak harus tanggal 7. Ya. Karena di kalangan ulama salafun ada sebagian mereka yang mengakikahkan diri mereka sendiri ketika mereka sudah besar. Ya, hukum asalnya akikah itu adalah kewajiban orang tua. Maksudnya bukan kewajiban, adalah tugas orang tua untuk kita. Tapi seandainya kita pun nggak diakikahin, nggak masalah, karena akikah pun pendapat yang lebih tepat adalah sunnah. Ini wallahu taala a'lam. Ya, nggak ada lagi ya. Silakan yang ketiga yang terakhir. Zakat mal atau kurban? Gimana? Zakat mal atau kurban? Dulu kan. Kita zakat macam-macam, tidak masuk zakat. Iya. 20 juta. Iya. Terus dia pengen kurban itu. Iya. Nah, kurban itu sapinya 20 juta juga. Iya. Iya. Kalau dia berpendapat bahwasanya kurban itu sunnah, maka dia zakat mal. Ya, zakat mal, karena zakat mal hukumnya wajib dan itu adalah rukun di antara rukun Islam. Bayar zakat, ingat ya, rukun Islam bayar zakat itu bukan zakat fitri, bukan Pak. Itu bukan rukun Islam, tapi zakat mal. Ya, insyaallah tetap dapat pahalanya, ya.
Apalagi kalau orang kaya kalau zakat malnya 20 juta itu berarti kaya banget. Ya, insya Allah dia bisa untuk nambahin kambing yang hanya 3 juta gitu loh ya. Jadi dia zakat mal 20 juta, kambingnya 3 juta dapat gitu. Jadi digabungkan antara zakat mal dan kurban, karena kurban hanya, apalagi sekarang 1,7 pun dapat, Pak. Ada tips kurban hemat minimalis ya. Bukan untuk menyuruh kita ini ya, enggak totalitas dalam ibadah, enggak. Maksudnya bagi yang tidak punya harta, ada tips kurban hemat. Yang pertama, cari kurban hewan betina. Boleh kok. Jadi enggak harus jantan. Jadi yang betina kan relatif lebih murah. Yang kedua, cari domba yang usianya 6 bulan. Karena sebagian pendapat ulama, kalau Syafi'iyah enggak boleh ya. Kalau ulama di antaranya Hanabi dan semisalnya, bolehnya kurban domba kalau usianya 6 bulan. Yang 1 tahun itu kambing. Kalau domba sebagian mengatakan boleh 6 bulan. Dan boleh berutang untuk kurban. Ini tips hematnya ya. Berutang, kemudian betina, kemudian yang ketiga ya domba berusia 6 bulan menurut pendapat sebagian ulama. Allah taala alam. Demikian kita akhiri, semoga bermanfaat pada pertemuan kita malam hari ini. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.